Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matn al-Ghaya wa Taqrib, masih dalam bab tentang kitab zakat. Telah kita sebutkan sebelumnya pasal tentang zakat unta dan juga zakat sapi, di mana zakat unta itu dimulai apabila unta itu sudah mencapai 5 ekor ya. Maka ada zakat berupa 1 domba. Setiap kelipatan 5 ekor itu ada 1 domba ya. 10 ekor unta berarti 2 domba, 15 ekor unta berarti 3 domba, 20 ekor unta berarti 4 domba. Kalau sudah mencapai 25 unta, maka zakatnya adalah 1 bintu makhad ya. 1 bintu makhad yaitu unta betina, anak unta betina yang berumur 1 tahun, genap 1 tahun dan masuk pada tahun yang kedua. Kalau sudah 36, maka 1 bintu labun, yaitu unta betina yang sudah berumur 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga. Adapun kalau sudah 46 ya, maka ada 1 hiqqah, yaitu unta betina yang sudah genap 3 tahun masuk tahun yang keempat. Dan apabila sudah 61, maka ada 1 jaza'ah ya, yaitu unta betina yang sudah berumur 4 tahun, genap 4 tahun dan masuk pada tahun yang kelima, dan seterusnya ya. Setiap kelipatan ya, untuk unta ini setiap kelipatan daripada 40-50 ada hiqqah, dan pada setiap kelipatan 40 itu ada bintu labun. Kemudian untuk zakat sapi, maka telah kita sebutkan tentang pembagiannya juga, nisabnya, yaitu apabila sapi itu kurang dari 30, maka tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat ya. Nah, akan tapi jika dia mau mengeluarkan sedekah itu dipersilahkan. Nah, tapi tidak ada kewajiban zakat atasnya. Akan tapi kalau sapi itu sudah mencapai 30, itu nisab awal ya sapi, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu berupa tabi' atau tabi'ah, yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Kalau sudah 40 ya, itu ada musinnah. Nah, zakatnya adalah musinnah, yaitu sapi yang sudah berumur 2 tahun. Kalau sudah 60, maka ada 2 tabi'an, karena setiap 30 itu ada tabi' ya, atau tabi'ah. Nah, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'un wa fiha syatun jada'ah min ad-dha'ni aw thaniyah min al-ma'iz.
wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatan wa fi mi'ataini wa wahidah thalathu syiyah wa fi arba'i mi'ati arba'u syiyah thumma fi kulli mi'atin syatun. Awal nisab dari kambing atau domba itu adalah 40 ya. Ghanam itu sama saja kambing atau domba ya. Nah, dan apabila sudah mencapai 40 wa fiha syatun jadza'ah, maka zakatnya adalah 1 jadza'ah. Nah, berarti kalau kurang dari 40 itu tidak ada kewajiban zakat ya atasnya. Zakat ternak itu enggak ada kewajiban ya. Nah, akan tetapi kalau hewan ternak tadi diperjualbelikan, maka masuknya nanti pada zakat ya urudut tijarah. Nah, ya zakat barang jual beli. Nah, akan tetapi kalau untuk kambing ya, nah yang tidak diperjualbelikan akan tapi untuk diternak ya, itu tidak ada kewajiban zakat ya, terhadapnya atau atasnya ketika kurang dari 30, kurang dari 40 maaf. Kalau sudah 40 maka zakatnya adalah fi hasyatun jadza'ah, yaitu 1 domba yang sudah berumur 1 tahun. Ya, jadza'ah itu allati atammat sanatan wa dakhalat fi tsaniyah, yaitu domba yang sudah berumur genap 1 tahun dan masuk pada tahun yang kedua. Nah, min adh-dha'ni au tsaniyatun min al-ma'iz. Jadi zakatnya itu adalah 1 domba yang jadza'ah, yaitu yang sudah genap umur 1 tahun dan masuk pada tahun yang kedua. Ini kalau bentuknya domba. Tapi kalau bentuknya ma'iz, ya ma'iz itu kambing ya. Nah, kayak kambing etawa. Itu adalah yang sudah berumur 2 tahun. Nah, ma'iz itu kambing ya. Nah, embe itu kalau sudah berumur 2 tahun. Setelahnya wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin syatan. Nah, jadi antara 40 sampai 120 itu cuma 1 domba ya, atau 1 kambing dengan umur yang tadi telah ditentukan. Tapi kalau sudah mencapai 121 wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin, kalau sudah sampai 121 itu syatani ya, adalah 2 domba. Nah, wa fi mi'ataini wa wahida thalathu syiyah. Kalau sudah mencapai 200 ya 1, wa fi mi'ataini wa wahidah, kalau sudah mencapai 201 maka thalathu syiyah. Nah, ada zakatnya adalah 3 domba. Kalau dombanya sudah sampai 121 sampai 201 maaf ya. Kalau dombanya sudah sampai 201 ya sampai 339 sampai 1400 nah ya, itu zakatnya adalah 3 domba. Kalau sudah 400 wa fi arba'in mi'atin arba'u syiyah, wa fi arba'in mi'ah ya, dan pada 400 domba arba'u syiyah zakatnya itu adalah 4 domba. Ya, kalau dombanya sudah sampai 400 maka zakatnya itu 4.
Kemudian thumma fi kulli mi'atin syat, pada setiap 100 ya, setelah 300 ini atau setelah 400, pada setiap 100 ya, tambahannya itu adalah 1 domba. Nah, ya fi kulli mi'atin syat, pada tiap-tiap 100 domba itu zakatnya adalah 1 ekor. Ini menurut jumhurul ulama. Nah, ya. Dalilnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis Imam Bukhari dalam kitabuz zakat, bab zakatul ghanam. Ya, Nabi SAW ya, atau di dalam kitab Abu Bakar disebutkan wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatun. Dan dalam masalah zakat kambing yang dia itu sa'imah itu yang digembalakan ya, bukan yang dikandangkan. Jadi dia makannya dari ini bukan datangkan makanannya, tapi dia nyari sendiri ya. Nah, jadi pada kambing yang digembalakan itu idza kanat 40, apabila sudah mencapai 40 ila 20 wa 100 syat, ya sampai 120. Yang kalau kambing itu sudah sampai 40 sampai 120, maka zakatnya adalah syatun, 1 ekor domba. Wa idza zadat ala 20 wa 100 fa fiha syatan. Kalau sudah lebih dari 120 ya, berarti 121 ya ke atas, itu ada 2 ekor domba ya, 121 sampai 200 ya. Nah. Wa idza zadat 'ala al-mi'atain, kalau sudah lebih dari 200, fa fiha 3 syiyah ila al-400 fa fiha 4 syiyah. Jadi kalau sudah lebih dari 200 ya, berarti 201 ya. Nah, sampai kurang dari 400 ya, 399, maka zakatnya itu adalah 3 ekor domba. Wa fi ila 400 fa fiha 4 syiyah, sampai 400 maka itu ada 4 domba. Thumma fi kulli 100 syat, kemudian setiap kelipatan 100 itu ada 1 ekor domba tambahannya ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, ini zakat domba. Kemudian faslun, pasal berikutnya, wal khalitani yuzakkiyani zakat al-wahid. Nah, dan 2 kelompok domba yang bercampur ya, itu dizakati dengan 1 zakat saja. Ya, maksudnya kalau ada 2 pemilik domba, 2 orang memiliki domba, ya, di mana domba itu disatukan. Ada 2 orang yang memiliki domba, yang masing-masing memiliki domba, kemudian disatukan. Mereka menggembala bareng, ya. Di sini disebutkan bisa bi'isyarait, dengan 7 syarat, ya, dengan 7 syarat. Idza kana al-marahu wahidan, syaratnya yang pertama apabila marahu wahidan, ya, tempat bermalamnya 1, yakni kambingnya ya bermalamnya itu di satu tempat sama ya. Nah, di satu tempat. Wal masrahu wahidan, ya, dan tempat mereka dikumpulkan juga 1 sama ya, dikumpulkan untuk dibawa ke
apa namanya, dibawa untuk digembalakan ya. Nah, jadi mereka dikumpulkan kemudian dibawa bersamaan ya menuju tempat penggembalaan. Nah, wal mar'a wahid, tempat gembalanya juga sama ya. Nah, jadi ladang untuk menggembalanya juga sama. Nah, baik. Wal fahl wahid. Al fahl ya, itu kalau fuhul itu jantannya ya. Jadi yang untuk mengawininya juga sama ya. Ini nggak bisa dibedakan jantan yang punya siapa ini, yang ngawinin betina siapa ya. Nah, wal mashrabu wahid, tempat minumnya juga sama ya. Wal halibu wahid. Nah, dan susunya juga sama. Nah, ya ini nggak dibedakan, pokoknya diambil ya bareng-bareng. Nah, wa mawdi'ul halbi wahid, dan tempat ya susunya juga sama, satu. Nah, jadi masing-masing misalnya punya domba 20, dia punya 20, saya punya 20, tapi campur, pokoknya udah campur ya. Kita itu berserikat dalam domba ini ya, kita itu berserikat dalam domba ini ya. Nah, jadi sampai nggak bisa dibedakan domba saya itu yang mana, domba dia itu yang mana ya, nggak bisa dibedakan lagi ya. Ini syarikatul a'yan ya. Nah, jadi syarikatnya itu apa, barangnya itu udah jadi satu, nggak bisa lagi dibedakan yang punya saya mana, yang punya dia mana, udah jadi satu. Nah, maka tapi masing-masing punya 20, saya punya 20, antum punya 20 dari domba yang ada ini. Cuma nggak bisa dibedakan mana yang punya antum, mana yang punya saya, kan yang penting ini punya bersama ya. Nah, kalau ada dua orang yang berserikat ya, maka zakatnya cukup cuma satu. Misalnya ya, antum punya 40, saya punya 40. Kalau digabung kan 80 ya. 80 zakatnya berapa domba? Satu domba. Tapi kalau 40 sendiri-sendiri berarti harus ngeluarin berapa domba? 2 domba. Antum satu, saya satu. Kalau pisah ya. Kalau pisah berarti saya ngeluarin 1 domba, antum ngeluarin 1 domba. Tapi karena berserikat, kita berserikat sampai 80 domba ya, maka yang dikeluarkan cukup 1 saja. Zakatnya cukup 1 saja. Wal khalidani zakiyani zakat al-wahid. Ya. Jadi orang yang berserikat ya, itu zakatnya cuma 1 saja. Nah, asal tidak digunakan sebagai hilah, tipu daya biar ngeluarin 1 ya, begitu mau jatuh haul, yuk kita gabungin aja dombanya biar nanti kita ngeluarin 1. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, karena Nabi SAW sabda, la yufarraqu baina mujtami'in wala yujma'u baina mutafarriqin makhafata sadaqah. Janganlah dipisah ya antara ya sesuatu yang telah bergabung, jangan dipisah, dan jangan digabungkan ya untuk ya, jangan digabungkan sesuatu yang sudah berpisah karena takut dari zakat. Nah, kalau yang sudah bersatu jangan dipisah biar tidak kena zakat ya. 40 itu zakatnya 1, biar nggak kena zakat, antum ambil 20, saya ambil 20.
Nah, berarti nggak wajib zakat. Antum nggak wajib zakat, saya nggak wajib zakat karena belum 40. Padahal itu tadinya udah bersatu, maka nggak boleh. Kalau niatnya adalah untuk apa? Untuk lari dari zakat. Atau antum 40, saya 40. Berarti nanti keluarnya 2. Daripada keluarin 2, mending keluar 1 aja. Yuk kita gabungin aja. Sesuatu yang sudah berpisah nggak boleh digabungin gara-gara takut dari zakat ya. Daripada ngeluarin 2, mending 1 aja. Itu nggak boleh. Atau sebaliknya tadi, sesuatu yang udah bergabung jangan dipisah gara-gara takut dari sedekah. Ya, antum 20, saya 20, biar nggak kena zakat. Karena kalau digabungkan 40, zakatnya 1. Nah, ya. Nah, jadi kalau bukan alasan tadi ingin lari dari zakat, ya, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau alasannya ingin lari dari zakat, maka itu tidak boleh. Nah, jadi hewan ternak ya yang digabungkan dengan yang lainnya berserikat ya, itu cukup dizakati dengan 1 zakat saja. Artinya zakat mereka cukup 1 ya. Nah, nggak masing-masing. Nah, tapi syaratnya tadi ya, tempat menginapnya sama, tempat berkumpulnya sama, tempat minumnya sama, ya, tempat digembalakannya juga sama, ya, kemudian ngambil susunya juga sama, nggak bisa dibedakan, ya. Nah, kemudian jantannya juga sama. Nah, dalam artian jantan siapa yang mengawini betina siapa nggak tahu, ya, karena udah berserikat, ya. Yang jelas mah ini kalau ada 80 misalnya nantinya, ya, kalau mau dibagi 2, kalau mau selesaian serikatnya berarti antum 40, ya. Baik. Nah, ini pasal tentang apabila berserikat di dalam hewan ternak. Maka menurut jumhurul ulama, dan ini pendapat jumhurul ulama bahwasanya ya digabungkannya penggabungan tadi itu memiliki athar ya terhadap dalam masalah zakat, yang memiliki pengaruhnya ya, jadi berpengaruh dalam masalah zakat, karena kalau sudah digabungkan menjadi seperti harta ya yang sama, satu harta sama. Nah, baik. Ngambil gimana? Ya diambil aja. Nggak diketahui ini zakatnya apa. Pokoknya itu dianggap itu harta yang satu aja, seperti satu harta saja. Jadi diambil udah 1. Nah, nanti kalau pas pembagiannya dibagi rata lagi gitu. Nah, ya jadi nggak ditentukan ini harta kamu yang buat zakatnya, tahun depan harta saya buat gitu ya. Nah, jadi yang penting seperti harta 1 ya sama. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.